Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suciati, NIM L0511201036 dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makroalga. Teman-teman mungkin belum pernah mendengar atau mungkin masih kedengaran sepintas itu apa sih makroalga itu. Di sini di video ini, melalui video ini saya akan membahas tentang makroalga, habitat makroalga, klasifikasinya, habitatnya, distribusinya, dan morfologi makroalga tersebut. Kemudian saya akan memaparkan satu jenis makroalga agar kita tahu bahwa makroalga itu sebenarnya memiliki ekonomis penting bagi Indonesia maupun bagi kesehatan diri kita sendiri. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dengan organisme lautnya. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya organisme laut yang paling banyak dijumpai sepanjang pantai Indonesia adalah makroalga. Secara ekologi, komunitas makroalga itu mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting bagi lingkungan sekitarnya, yaitu sebagai tempat asuhan dan perlindungan bagi jenis-jenis ikan tertentu atau sebagai tempat mencari makanan secara alami ikan-ikan dan hewan herbivore. Morfologi makroalga yaitu berbentuk telopita atau tumbuhan halus yang belum dapat dibedakan akar, batang, dan daun sehingga dikatakan dengan tumbuhan talus. Karena demikian besar kisaran bentuk alga, maka alga dibedakan menjadi dua, yaitu bersel tunggal dan bersel banyak. Yang bersel tunggal dapat terbagi lagi, yang bersel dapat bergerak dan tidak dapat bergerak. Kalau bersel banyak terbagi menjadi 4 bentuk, yaitu koloni, agregata, filamen, dan talus parenkim. Reproduksi makroalga, ada dua cara yang berlaku, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Pada makroalga berlaku kedua cara tersebut, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan makroalga yaitu yang pertama suhu, karena suhu memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan alga. Temperatur optimal untuk pertumbuhan alga yaitu berkisar antara 0 sampai 10 derajat Celcius untuk alga di daerah beriklim hangat dan 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius untuk alga yang hidup di daerah tropis. Yang kedua, salinitas. Makroalga umumnya hidup di laut dengan salinitas antara 30 sampai 32. Salinitas berperan penting dalam kehidupan makroalga karena salinitas yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyebabkan gangguan pada proses fisiologis. Yang ketiga, kedalaman. Di perairan Indonesia, makroalga tumbuh di berbagai paparan terumbu karang, seperti di pulau-pulau perairan Sulawesi Selatan. Makroalga dapat tumbuh di kedalaman perairan 1-200 meter, tetapi kehadiran jenisnya banyak dijumpai di paparan terumbu karang pada kedalaman 1-5 meter. Habitat makroalga yaitu karena saking banyaknya makroalga, maka tiap-tiap makroalga itu memiliki tipe substrat yang berbeda-beda. Jadi habitatnya terbagi dua, yaitu ada di ekosistem lamun dan ada di ekosistem terumbu karang. Ekosistem lamun yaitu banyak
tumbuhi oleh makroalga hijau coklat. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang itu berfungsi sebagai tempat hidup, tempat mencari makan, ataupun tempat berlindung, baik yang berlangsung secara biologis, kimiawi, dan fisik. Pada karang mati lebih banyak ditemukan makroalga dibandingkan dengan substrat karang hidup yang pada proses awalnya dihuni oleh makroalga berbentuk tabung dan disusul kemudian oleh makroalga dalam bentuk atau ukuran yang lebih besar. Penyebaran makroalga itu terjadi secara vertikal maupun secara horizontal. Umumnya mereka mengikuti pola sebaran lokasi tersebut dan berdasarkan kesesuaian substratnya masing-masing. Pada umumnya yang bersubstrat pasir dan tempat dan terdapat pula beberapa karang hidup atau karang mati atau batu mati. Makroalga yang tumbuh di daerah tersebut memiliki ketahanan terhadap suasana kekeringan sampai beberapa jam kemudian. Secara fisik, alga tersebut dapat beradaptasi terhadap kondisi kekeringan sebagai substansi talus yang kompak dan juga yang berupa lembaran tipis. Klasifikasi makroalga terdiri dari 3 divisi yaitu Chlorophyta, alga hijau, Rhodophyta yaitu alga merah, dan Phaeophyta, alga coklat. Di mana Chlorophyta memiliki pigmen dominan hijau yang berasal dari klorofil yang dikandung alga. Rhodophyta yaitu alga merah, di mana dikarenakan oleh cadangan phycoerythrin yang lebih dominan dibandingkan pigmen lainnya. Sementara itu, Phaeophyta adalah alga berwarna coklat dikarenakan oleh pigmen phycosanthin yang dominan. Phaeophyta juga mengandung pigmen lain yaitu klorofil A dan B, karoten, dan xanthofil. Alga coklat atau Phaeophyta umumnya ditemukan di laut, hanya beberapa jenis yang ditemukan di air tawar. Terdapat 8 marga alga coklat yang sering ditemukan di Indonesia. Salah satunya adalah rumput laut jenis Padina australis, merupakan spesies rumput laut dari divisi Phaeophyta atau alga coklat yang pada umumnya tersebar di perairan laut, mulai perairan laut dangkal hingga perairan dalam. Adapun ciri-ciri Padina australis yaitu pertama, talus berbentuk seperti kipas, membentuk segmen lembaran tipis. Yang kedua, warna coklat kekuningan. Yang ketiga, bagian atas lobus agak melebar. Yang keempat, holvas berbentuk cakram kecil bersabut. Adapun gambar di samping ini yaitu klarifikasi Padina australis dan contoh gambar Padina australis. Habitat dan nilai ekonomis Padina australis, yaitu pada umumnya habitat Padina australis berada di laut yang dingin, dapat juga ditemukan hidup melekat di bebatuan pada rataan terumbu karang di pinggiran pantai. Salah satu kandungan yang bernilai ekonomis pada Padina australis adalah alginat, di mana alginat tersebut digunakan pada industri pangan. Contohnya pada campuran kue, campuran es krim, campuran gula-gula, campuran salad dan saus, dan campuran sirup. Pada industri farmasi yaitu bahan substansi penicillin. Pada industri kosmetik yaitu bahan dasar krim, pengawet rambut, pada industri tekstil bahan celup, pada industri cat pensubstansi pigmen, dan lain sebagainya.
Cadangan makanan dari Padina australis yaitu baruba laminarin, yaitu karbohidrat yang tergolong dalam polisakarida. Selain laminarin, juga ditemukan manitol. Laminarin dapat terakumulasi dalam jumlah yang cukup untuk membentuk 7-35% dari berat kering tanaman. Peningkatan bertahap dalam jumlah itu pada saat reproduksi atau ketika bagian baru sedang diregenerasi, menunjukkan yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Reproduksi Padina australis, yaitu perkembangbiakan Padina australis berlangsung secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dengan fragmentasi dan membentuk spora, dan di dalamnya ada aplanospora dan zoopora. Zoopora yang dihasilkan memiliki dua flagela yang tidak sama panjang dan terletak di bagian lateral. Padina australis dapat bereproduksi secara seksual dengan cara ogami. Mula-mula gametofit, jantan dan betina akan membentuk gamet jantan dan betina yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, gamet jantan dibentuk di dalam gametanium jantan yang disebut spermatanium. Sementara itu, gametanium betina disebut carpoganium yang menghasilkan gamet betina atau ovum. Spermatozoid membuahi ovum yang menghasilkan zigot dan gametik. Perkembangbiakan secara vegetatif dilakukan dengan perantara cabang-cabangan kecil yang dibentuk di bagian basal dari talusnya, atau dapat pula dilakukan secara fragmentasi talusnya. Daur hidup Padina australis dimulai dengan pembentukan gamet jantan pada atendrium dan sel telur pada ogonium yang terdapat pada tumbuhan Padina fase gametofit. Kemudian, ketika kedua gamet tersebut bertemu, maka terjadilah fertilisasi yang kemudian menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi tumbuhan spororofit yang memiliki spongarium. Fase spororofit menghasilkan spongaria tersebar dengan tetrapores, biasanya non-motil. Terjadi pembelahan meiosis menghasilkan tetraspora. Tetraspora kemudian berkembang menjadi tumbuhan dewasa, di mana tumbuhan dewasa tersebut merupakan fase gametofit pada spesies Padina australis. Pada fase gametofit akan terbentuk atendrium, alat kelamin jantan, dan oogonium, alat kelamin betina. Berbagai genus Padina memiliki segmen-segmen lembaran tipis atau yang disebut lobus, dengan garis-garis berambut radial dan perkapuran di bagian permukaan talus yang berbentuk seperti kipas. Tipe garis-garis berambut pada talus tersebut itulah yang membedakan antara spesies Padina lainnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.